Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rijalil Ahyar Syarif dari kelas PT IKD dengan NIM 210209502125. Pada video ini saya akan menjelaskan terkait dengan perulangan di dalam aplikasi pemrograman C++. Berikut videonya. Perulangan dalam C++. Perulangan dalam C++ dikenal dengan istilah loop. Perulangan merupakan proses pengeksekusian statement atau baris perintah secara berulang selama kondisi yang menjadi syaratnya terpenuhi. Dengan kata lain, pengeksekusian statement secara berulang akan terhenti saat syarat tersebut tidak terpenuhi lagi. Perulangan dalam C++ terbagi menjadi tiga, yaitu perulangan while, perulangan do while, dan perulangan for. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai tentang perulangan while dan perulangan do while. Yang pertama, perulangan while. Perulangan while adalah perulangan yang akan melakukan perintah di dalam blok jika kondisi bernilai benar. Jika kondisi awal tersebut bernilai salah, maka pernyataan di dalam blok tidak akan pernah dijalankan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dengan flowchart dan cara kerja dari perulangan while. Untuk mempersingkat waktu, saya telah membuat flowchartnya. Saya akan menjelaskan mengenai bagaimana flowchart ini berjalan. Yang pertama, kita perkenalkan variabel yang akan digunakan dengan tipe integer, yaitu variabel r. Lalu kita nyatakan bahwa r sama dengan 1. Kemudian dengan format while kita memberikan syarat atau kondisi r kurang dari atau sama dengan dari 15. Yang mana jika r kurang dari atau sama dengan dari 15, maka kondisi akan bernilai true, dan jika r lebih dari 15, maka kondisi akan bernilai false. Jika kondisi bernilai false, maka program dihentikan, dan jika kondisi bernilai true, maka perulangan akan terus terjadi hingga kondisi bernilai false. Jika kondisi bernilai true, maka program akan terus dijalankan. Contoh seperti berikut. Kondisi akan bernilai false hingga di 16, maka hingga di r sama dengan 16. Yang pertama yaitu jika setelah syarat ini terpenuhi, maka jika hasilnya true, maka akan mengeluarkan output sebagai nilai r. Kemudian setelah itu maka akan diincrement r sama dengan r tambah 1, yang mana variabel r akan ditambah dari r tambah 1. Yang mula-mula variabel r adalah 1, maka akan ditambah menjadi 1, maka variabel r akan menjadi 2. Kemudian variabel tersebut akan diuji kondisi oleh while. Jika variabel tersebut bernilai true, maka perulangan akan terus dilakukan, dan jika variabel bernilai false, maka perulangan dihentikan. Variabel ini akan bernilai true. Perulangan ini akan dilakukan secara terus-menerus hingga variabel bernilai 15. Jika variabel telah bernilai 15 dan output telah dikeluarkan, maka increment akan dieksekusi. Ketika increment dieksekusi, 15 ditambah 1 menjadi 16. Kemudian kondisi akan diuji. R kurang dari 15. Kondisi tersebut akan bernilai salah karena 16 lebih dari 15, sedangkan syarat yang ditentukan adalah kurang dari 15, maka kondisi tersebut bernilai false dan akan menyelesaikan program. Seperti dengan program yang telah dijelaskan tadi seperti berikut ini. Kemudian di dalam program bagaimana perulangan while dilakukan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kita menuliskan include iOS
stream. Include your stream merupakan singkatan dari input output si stream header yang digunakan sebagai standar input output operasi dari bahasa C++. Yang kedua, kita gunakan using namespace std, yang mana using namespace std digunakan untuk mempermudah kita saat menjalankan program. Titik koma ini harus kita gunakan setiap pernyataan diakhiri agar program tidak menjadi error. Kemudian kita masuk ke inti program menggunakan tipe integer main. Kemudian kita mendeklarasikan variabel yang akan kita gunakan dengan tipe integer. Yang akan saya gunakan yaitu variabel awal dan akhir. Setelah digunakan variabel awal dan akhir, saya akan melanjutkan program dengan format cout, masukkan nilai awal. Cout merupakan fungsi keluaran pada C++ yang menampilkan data dengan tipe data apapun ke layar. Jadi kita akan masukkan nilai awal di dalam layar tersebut. Kemudian kita sin awal. Karena sin merupakan fungsi masukan pada C++ yang bisa memasukkan data berupa angka maupun karakter. Jadi secara bahasa sederhana, kita memasukkan nilai awal dan nilai awal tersebut yang telah dimasukkan akan disimpan di dalam variabel awal. Kemudian kita menuliskan masukkan nilai akhir 2. Kemudian kita sin akhir. Fungsi dari cout dan sin ini sama dengan yang telah dijelaskan tadi. Nilai akhir yang kita masukkan akan disimpan di dalam variabel akhir. Kemudian untuk mempermudah, kita akan memperkenalkan variabel lagi. Variabel r sama dengan awal. Setelah kita mendeklarasikan variabel r, kita akan masuk ke while. Kita menulis while, lalu di dalam kurung ini kita menuliskan syarat dari while, yang mana r kurang dari atau sama dengan akhir. Jadi kondisi syarat yang saya berikan yaitu r kurang dari atau sama dengan akhir, yang mana R itu lebih kecil dari akhir. Jika R lebih kecil dari akhir, maka program akan terus dijalankan. Kemudian kita buat format cout R. Kita akan mengeluarkan hasil dari program R ke dalam layar, diikuti dengan kata, kita ambil contoh kata saya lapar. Kemudian kita endline. Endline merupakan suatu fungsi manipulator yang mana agar program akan terlihat rapi dan bersusun ke bawah. Jika tidak ada endline, maka program akan bersusun ke samping dan itu akan terlihat kurang rapi. Kemudian setelah endline, kita masukkan program increment yaitu r++, yang berarti variabel r ditambah dengan 1. Ini sudah bisa kita running programnya. Kita masukkan nilai awal 1 dan nilai akhir 10, maka akan terlihat output sebagai berikut. 1 saya lapar, 2 saya lapar, sampai 10. Jika tidak ada endline, maka program akan terlihat
kurang rapi sebagai berikut ini. Kita masukkan 1, nilai akhir 10. Maka program akan bersusun ke samping dan tidak terlihat tidak rapi. Maka kita gunakan fungsi nline. Kemudian fungsi dari increment ini agar membuat program menjadi false. Jika tidak ada fungsi increment ini, maka program akan terus berjalan. Seperti contoh sebagai berikut. Maka program akan terus berjalan dan tidak akan terhenti karena program yang kita buat ini akan bernilai true sampai kapanpun. Maka program akan bernilai true dan tidak akan terhenti. Untuk menghentikan program dan membuat program bernilai false, maka kita akan membuat increment r++. R adalah variabel dan plus artinya +1, jadi variabel +1. Jadi inti dari program yaitu jika kita telah memasukkan nilai awal dan nilai tersebut dimasukkan ke dalam variabel awal, begitu pula dengan nilai akhir. Kemudian kita menganggap bahwa nilai awal yang kita masukkan adalah 1 dan nilai akhir yang kita masukkan adalah 10. Nilai akhir yang kita masukkan adalah 10. Maka program akan menjalankan bahwa satu dimasukkan ke dalam syarat, diuji, kemudian bernilai true. Maka program ini akan dijalankan dan menampilkan hasil program tersebut di output. Setelah itu maka program increment dieksekusi, yang mana r tambah 1. Maka yang tadinya variabel r bernilai 1 ditambah dengan 1, maka variabel r bernilai 2. Kemudian setelah bernilai 2, maka perulangan dilakukan. Maka while akan mengecek kondisi, mengecek syarat, apakah memenuhi syarat atau tidak. Ternyata 2 masih memenuhi syarat dan bernilai true, maka program ini akan ditampilkan di output kembali karena bernilai true sampai dengan nilai variabel r bernilai 10. Maka program akan dihentikan karena saat program bernilai 10, saat output telah mengeluarkan program bernilai 10 dan increment dieksekusi, maka 10 ditambah 1 menjadi 11 dan while akan mengecek kondisi 11 lebih kecil daripada 10. Itu tentu saja bernilai false karena 11 itu lebih besar dari 10. Ketika bernilai false, maka program akan dihentikan. Demikian tentang perulangan while. Selanjutnya saya akan menjelaskan perulangan do while. Perulangan do while merupakan perulangan yang dijalankan setidaknya 1 kali. Perulangan ini akan berhenti ketika kondisi bernilai salah. Jelas berbeda dengan perulangan while, karena do while ini dijalankan terlebih dahulu baru mengecek kondisi while. Selanjutnya saya akan memberikan contoh dalam bentuk flowchart. Ini adalah flowchart dari perulangan do while. Kita bisa jalankan flowchartnya sebagai berikut ini. Kita batasi di 5. Lalu kita jalankan flowchartnya, maka flowchart akan berhenti di 5. Tapi bagaimana jika kita memberikan angka 0 di syarat? Ini otomatis akan bernilai false. Jika kita memberikan angka 0, maka otomatis akan bernilai false. Mengapa demikian? Karena 1 lebih besar dari 0 dan syarat yang kita berikan adalah r lebih kecil daripada 0, maka kondisi akan bernilai false. Kita run, dia akan memunculkan program 1. Mengapa demikian? Karena sesuai dengan pengertian tadi bahwa yang dijalankan setidaknya 1 kali. Bagaimanapun kondisinya, maka program ini akan berjalan setidaknya 1 kali. Walaupun kondisinya false, maka program ini akan tetap berjalan setidaknya 1 kali.
lalu kemudian akan berhenti. Jika kondisi true seperti ini, maka akan berjalan seperti perulangan pada umumnya. Yang membedakan hanyalah yang tadi, yaitu perulangan ini akan berjalan setidaknya satu kali. Di sini dimulai dengan mendeklarasikan R, kemudian menyatakan bahwa R sama dengan 1, lalu langsung menampilkan hasil output dari R. Setelah itu barulah kita memberikan program increment. Setelah increment dieksekusi, R sama dengan 1 dan R tambah 1 sama dengan 2. Kemudian 2 akan dicek kondisinya, apakah 2 lebih kecil dari 6. Ternyata benar, maka program akan diulangi lagi. Ini adalah proses perulangan pada program do while. Kondisi dicek, maka output akan dikeluarkan. Program ini berulang hingga 6 kali. Pada saat output telah mengeluarkan angka 6, increment akan dieksekusi. 6 ditambah 1 sama dengan 7, maka kondisi akan dicek. 7 lebih kecil daripada 1, maka akan bernilai salah karena 7 lebih besar daripada 1. Olehnya itu, kondisi ini bernilai false dan program akan berakhir. Selanjutnya, bagaimana jika di dalam program C++? Tentu saja di dalam program C++, output yang diberikan oleh flowchart dan device C++ mirip-mirip. Tetapi ini adalah aplikasi programnya. Kita mulai dengan include IOStream. Include IOStream. Kemudian disusul dengan using namespace std. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa using namespace adalah semua yang berkaitan dengan std agar memudahkan kita untuk menjalankan program yang akan kita jalankan. Kemudian kita masuk ke dalam inti dari pemrograman kita, yaitu menggunakan tipe integer. Setelah itu kita akan memperkenalkan variabel atau mendeklarasikan variabel dengan tipe integer R sama dengan 1. Kemudian kita akan melakukan do. Ini adalah aksi, lalu di dalam while ini adalah syarat. Jadi jika do while itu adalah aksi dulu baru syarat, kalau di while adalah syarat baru aksi. Di dalam aksi kita masukkan code R, kemudian disusul dengan kata anggap. Kita ambil contoh, saya mengantuk. Oke. Kemudian kita end line. Saya telah jelaskan beberapa menit sebelumnya bahwa ada yang saya jelaskan tentang code itu apa, end line itu bagaimana. Jadi untuk mempersingkat waktu, mungkin saya tidak menjelaskannya lagi tentang ini. Kemudian kita menggunakan increment R++. 2. Kemudian di dalam syaratnya kita masukkan R kurang dari atau sama dengan 10. Jadi program dari do while itu seperti ini. Ya, seperti ini karena dimulai dari integer main. Dalam deklarasi variabel dinyatakan bahwa R sama dengan 1, kemudian akan langsung dieksekusi program nilai R, kemudian disusul dengan kata mengantuk, lalu di end line, kemudian dilanjutkan dengan proses pengeksekusian increment.
yang mana R++ artinya R tambah 1. Yang mula-mula nilai R sama dengan 1, di dalam proses increment ini nilai R akan menjadi 2. Kenapa? Karena R plus 1 sama dengan 2. 1 plus 1 sama dengan 2. Setelah di increment, maka kondisi akan dicek oleh while. R sama dengan 2. 2 kurang dari 10, maka kondisi bernilai true dan 2 akan mengulangi program tersebut. Kondisi ini akan dilakukan secara terus-menerus sampai variabel R bernilai 10. Jika variabel R telah bernilai 10, maka setelah melewati output di dalam proses increment, 10 akan ditambah 1 menjadi 11, dan kemudian 11 akan dicek oleh while apakah memenuhi syarat atau tidak. Ternyata 11 lebih besar daripada 10. Ketika 11 lebih besar daripada 10, maka kondisi akan bernilai false dan program akan dihentikan. Sebagai contoh, kita running programnya, maka akan terlihat seperti ini. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa jika kita tidak menggunakan inline, programnya tidak terlihat rapi ya, maka akan bersusun ke samping dan tidak berurut ke bawah. Supaya berurut ke bawah, kita gunakan inline. Sesuai dengan pengertian yang telah dijelaskan tadi, merupakan perulangan yang dijalankan setidaknya 1 kali dalam kondisi apapun. Maka kita akan buat program yang kondisinya bernilai false. Kita masukkan R sama dengan 5 dan memasukkan syaratnya R kurang dari 1. Ini adalah kondisi yang mana bernilai false ya, karena R sama dengan 5, sedangkan syarat dari while itu kurang dari 1, sedangkan 5 lebih dari 1, maka kondisi akan bernilai false. Ketika kita menjalankan programnya, maka akan ditampilkan saya mengantuk dalam 1 kali. Ini merupakan perbedaan daripada do while dan while. Lalu bagaimana jika using namespace tidak digunakan di dalam program? Maka program tidak akan berjalan kecuali kita mendeklarasikan std di depan semua yang kita gunakan dalam format seperti berikut ini. Barulah program akan berjalan. Olehnya itu kita menggunakan std di awal agar tidak menyulitkan kita dalam membuat program. Jadi kita satu kali saja membuat std di baris kedua. Selanjutnya tidak usah lagi memakai std agar mempersingkat program kita. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.